warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen menguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Holiso Maulida Tansa. Saya guru kimia kelas 10 di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi Hukum Dasar Kimia. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah kalau semuanya baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan, Bari. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bari sudah pimpin doa pada pagi hari ini. Baik, setelah ini saya mau absen dulu ya, persansi kehadiran kalian. Abdul Rafa. Hadir, Bu. Adam Radityansyah. Hadir, Bu. Ahmad. Hadir, Bu. Akbar Manggala. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Anasya. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Oke. Trina. Hadir, Bu. Oke. Cecilia. Hadir, Bu. Oke. Dahayu. Dava. Dwi Haura. Ya, baik. Setelah ini agar kalian belajar dengan nyaman dan tentram, saya mau cek kebersihan sampah dulu. Oke, sekarang silahkan dicek kebersihannya masing-masing. Yuk, dicek kolong mejanya apakah terdapat sampah atau tidak. Oke, sudah aman semua mejanya? Ya, udah bersih semuanya. Oke, good. Bagus. Baik, selanjutnya saya akan mengadakan asesmen diagnostik dengan menggunakan Mentimeter yang non-akademik ya. Jadi, saya mau saya akan kasih pertanyaan. Apa yang kalian banggakan dalam diri kalian masing-masing? Silahkan sebutkan 3. Nih barcode-nya sudah aman? Pakai barcode. Oke, ini baru 1, percaya diri. Oke, sip, bagus. Ada lagi? Bisa memecahkan masalah. Oke. Mantap. Bisa main catur. Oke, di sini ada juga yang bisa main catur. Bisa nyatur. Bisa benerin PS sendiri. Waduh. Bisa naik motor.
Bisa naik motor. Oke, bisa naik motor adalah suatu kebanggaan berarti ya. Terus apa lagi? Sabar. Wih, mantap. Siapa nih yang sabar? Bagus banget. Mandiri. Oke, good. Mandiri penting banget. Pengetahuan umum. Terus apa lagi? Jago main game. Oke, baiklah. Rajin beres-beres rumah. Siapa nih yang rajin beres-beres rumah? Bagus banget. Terus apa lagi nih? Bisa main FF. Aduh, kayaknya ini game online ya. Terus apa? Bisa ikhlas. Aduh. Terus apa lagi nih? Suka membaca. Bisa naik beca. Rajin beres-beres rumah. Punya banyak teman. Biasa puasa Senin Kamis. Masya Allah, mantap. Siapa nih? Terus siapa lagi nih? Bisa bahagiain diri sendiri. Mana ya tadi? Puasa makan. Punya jiwa kepemimpinan. Mantap. Apa lagi nih? Suka membaca. Oke, peka. Apa lagi nih? Bisa mandiri, nggak gengsi. Bisa ngertiin seseorang. Aduh, seseorang doang nih ngertiinnya. Oke, jadi diambil kesimpulan yang paling besar adalah mandiri dan percaya diri. Bagus banget kelas ini, berarti kelas ini didominasi oleh mandiri dan percaya diri. Juga sabar. Tepuk tangan buat kita semua. Mantap kelas ini, berarti di sini banyak orang sabar, mandiri dan percaya diri, itu bagus banget. Baik, biar tambah semangat, saya mau mengadakan ice breaking dulu dan biar menjaga kefokusan kalian dalam belajar. Oke, saya punya permainan. Jadi yang pertama itu ini bagian namanya barisan sini ayam, barisan sini apa? Bebek, barisan sini kucing, barisan sana singa. Jadi masing-masing mempunyai jargon ya. Oke, kalau ayam apa? Berarti petok, petok, petok. Kalau bebek, wek, wek. Kalau kucing, miau. Kalau singa, oke, kita mulai dari bertepuk semangat dulu ya. Semangat. Ayam, bebek, kucing, singa, singa, ayam, kucing, 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 bebek. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, ada yang sekarang saya mau bertanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Mengenai unsur, kemudian senyawa, kemudian massa, kemudian ada reaksi kimia. Siapa yang bisa mengidentifikasi apa itu massa? Saya, Bu. Oke, baik Dava, silahkan. Jadi massa itu adalah ukuran jumlah suatu zat atau benda. Nah, contohnya itu kayak massa atom nitrogen yaitu 14, massa atom oksigen yaitu 16, dan massa atom hidrogen yaitu 1. Ya, tepat sekali apa yang dikatakan dengan Dava. Jadi massa itu adalah ukuran suatu zat. Oke, di mana masing-masing unsur itu memiliki massa. Ada apa tadi? Massa hidrogen yaitu 1, massa oksigen yaitu 16 dan seterusnya. Baik, sekarang ada yang tahu reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Saya, Bu. Ya, baik, silahkan Bari. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu zat atau lebih diubah menjadi satu zat yang berbeda dan menghasilkan zat yang berbeda. Oke, bagus sekali Bari. Tepuk tangan untuk Dava dan Bari. Berarti kelas ini cukup baik ya dalam mengingat pelajaran. Berarti kalian siap untuk mempelajari materi selanjutnya? Siap. Oke. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang hukum dasar kimia di mana ada tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton melalui diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD dengan tepat.
Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hukum Lavoisier, Rawls, dan Dalton dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dengan tepat. Baik, saya akan menayangkan video tentang reaksi pembakaran kertas. Disimak ya bareng-bareng. Ada yang bisa menanggapi? Saya Bu, Ya, baik Kenza, silahkan. apa hubungannya reaksi hukum dasar kimia sama reaksi pembakaran kertas tadi? Oke, bagus sekali pertanyaannya Kenza tadi ya. Ada yang tahu nggak? Oke, kalau belum tahu nanti akan kita temukan jawabannya di pembelajaran kita hari ini. Mari kita simak baik-baik. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membagikan kelompok sesuai dengan yang sudah kita sepakati kelompoknya. Silahkan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah siap ya? Sudah kumpul sama kelompoknya masing-masing? Sudah nyaman duduknya? Sudah, oke. Saya akan bagikan LKPD-nya. Oke. Ya, sudah mendapatkan LKPD semuanya? Oke. Sekarang silahkan dilihat dalamnya satu-satu. Buka satu lembar. Kalian dikasih waktu untuk mengerjakan LKPD itu 50 menit ya. Cukup 50 menit? Cukup ya? Ya, 50 menit. Nah, kemudian kita lihat satu-satu lembar demi lembar. Yang pertama ada nama anggota kelompok. Jadi kalian tuliskan nama kelompok kalian masing-masing dengan menggunakan nama yang sesuai dengan absen ya. Jangan nama samaran. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Jadi yang pertama adalah baca dan pahami materi pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, perhatikan dan pahami gambar yang ada pada LKPD. Dan yang ketiga, baca petunjuk dari setiap permasalahan. Gunakan sumber belajar yang ada untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Kalian bisa mencari lewat buku paket atau kalau misalnya buku paket kurang lengkap, kalian boleh cari melalui artikel. Kalau kalian tidak suka membaca terlalu banyak, kalian bisa lewat YouTube. Tinggal ketik aja pelajaran kita hari ini, Hukum Dasar Kimia. Di situ nanti ada banyak referensinya. Cari sebanyak-banyaknya. Kemudian kumpulkan informasi yang berkaitan dengan hukum dasar kimia. Nah itu ya tadi dari 3 sumber tadi, kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai hukum dasar kimia. Nanti kalian uraikan hasil diskusi kalian ke dalam LKPD-nya langsung. Dan nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan. Saya mau 2 kelompok saja yang maju perwakilan. Jadi satu kelompoknya itu 2 orang yang maju menjelaskan.
kalian bagi-bagi tugas aja. Oke, ada yang mencari informasi, ada yang menuliskan uraiannya hasil diskusi kalian di LKPD, ada yang mempresentasikan gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Oke, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Oke, sudah bisa ada kesulitan? Ada ya. Ini ada kesulitan? Oke, sip. Nyaman? Ada kesulitan? Oke, ini sudah gini ya. Kalau kue itu sebenarnya pros. Tim San, stop dulu. saya Bu, 100 Bu.
Oke, sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Bu. LKPD-nya sudah terisi penuh semua? Oke, berarti sekarang adalah sesi presentasi. Tadi kelompok siapa yang mau maju duluan? Oke, baik Cecilia, silahkan maju. Oke, semuanya perhatikan temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu kelompok 7. Ya, semuanya diperhatikan ya, jangan ada yang bercanda-bercanda. Oke, silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan tentang LKPD kami. Perkenalkan, untuk yang di depan saya Elbari Muhammad dan Saya Cecilia Megan. hari ini kita akan mempresentasikan LKPD kami. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana masa kayu sebelum dibakar dan setelah dibakar menjadi abu? Untuk jawaban kami adalah papan kayu hanya berubah bentuk ke bentuk lainnya, tetapi massa dan bahan produk awal tetap tidak berubah. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah massa sama atau berbeda? Mengapa massa abu hasil pembakaran kayu lebih ringan dibandingkan massa kayu sebelum dibakar? Untuk jawaban kami adalah massanya tetap sama. Karena abu hasil pembakaran jauh berbeda dengan massa kayu karena banyak abu yang menjadi partikel asap. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika perbandingan bahan yang digunakan dalam pembuatan kue tidak tetap? Untuk jawaban kami adalah jika perbandingan bahan yang digunakan untuk membuat kue tidak tetap, maka tekstur kue tersebut menjadi kering, tidak mengembang, dan bantet karena komposisi takaran bahan yang salah. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, apakah reaksi tersebut membuktikan konsep hukum Lavoisier? Untuk jawaban kami adalah ya, reaksi tersebut membuktikan konsep hukum Lavoisier. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Oke, pertanyaan nomor 5 adalah seperti halnya dalam pembuatan kue, apakah perbandingan massa unsur-unsur dalam membentuk suatu senyawa merupakan perbandingan tertentu dan tetap? Hukum Paus, hukum yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa massa adalah tertentu dan tetap. Jadi setiap seperti satu senyawa reaksi komposisi unsur-unsur yang sama meskipun dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum kekekalan massa. Untuk pertanyaan adalah, logam magnesium bermassa 4 gram dibakar dengan oksigen menghasilkan beberapa magnesium oksida. Jika massa oksigen yang digunakan adalah 6 gram, berapa gram massa magnesium oksida yang dihasilkan? Oke, ini spidolnya. Nyata gak? Untuk penjabarannya akan dituliskan oleh teman saya. Oke. Ini penjabaran tentang kekekalan massa ya. Persamaan reaksi. Oke, persamaan reaksinya ditulis dulu. Pertama, kita akan menulis persamaan reaksi yang terjadi. Persamaan reaksi yang terjadi adalah 2 Mg ditambah 2 O2 menjadi 2 MgO. Dan massa magnesium oksida yang dihasilkan
Untuk mencari massa magnesium oksida yang dihasilkan, kita akan menggunakan cara massa Mg ditambah massa O2 sama dengan massa MgO atau magnesium oksida. Diketahui massa magnesiumnya adalah 4, lalu massa O2-nya 6, menjadi massa magnesium oksida atau disingkat MgO. Jadi massa MgO adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10 gram. Massa magnesium dan ditambah massa oksida adalah 10 gram. Selanjutnya, Oke, itu bukan oksida tapi oksigen ya maksudnya. Ya, oke. ya, Massa magnesium dan massa oksigen 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi massa apa tuh? MgO ya, magnesium oksida. Oke. selanjutnya ada tabel reaksi antara tembaga dan belerang atau sulfur yang menghasilkan tembaga sulfida berdasarkan hukum kekekalan massa. Kekekalan massa. Lengkapilah tabel dan tulis persamaan reaksinya. Perlu ditulis atau tidak? Kalau tabelnya coba perhatikan tabel yang ada di kalau untuk LKPD masing-masing. tabelnya ada di LKPD masing-masing. Oke, yang pertama itu yang mana yang dicari? Oh ya. Massa siapa yang dicari? Untuk yang pertama, sebanyak 100 gram batu kapur atau CaCO3 dipanggang di dalam Jadi tungku. madepnya ke sana dong. Oke. Dipanggang di dalam tungku dan ternyata terbentuk 5 gram kapur tohor atau CaO dan gas karbon dioksida. Tuliskan persamaan reaksinya serta tentukan berapa gram gas CO2 atau karbon dioksida yang keluar dari tungku tersebut. Oke, di situ tabelnya ada yang dicari kan ya? Iya. Oke, mana yang pertama yang dicari yang mana? Yang pertama yang dicari itu adalah massa reaksi sebelum belerang yang belerang. Itu jawabannya adalah 0,12. Oke, 0,12 dapat dari maaf, yang didapat dari massa tembaga dikurang massa sesudah reaksi. Terus yang keduanya? Yang keduanya itu yang dicari itu adalah massa sesudah reaksi. Hasilnya adalah 0,45. Ini kok kami dapatkan karena ditambah massa tembaga ditambah massa belerang. Dan yang ketiga ada di massa tembaganya belum ditemukan. Kami menemukan 0,40 itu didapatkan dari massa belerang dikurang massa sesudah reaksi. Dan yang terakhir, ya pokoknya terus juga yang terakhir itu kita mendapatkan 1,00 itu didapatkan dari pertambahan antara tembaga dan belerang. Oke, sudah paham ya semuanya? Ya, sama jawabannya? Sama ya. Oke, good. Selesai untuk presentasi kelompok 7. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa sih bunyi dari hukum perbandingan tetap itu? Saya, Bu. Ya, silahkan Kenza. Apa hubungannya, apa manfaat mempelajari hukum dasar kimia ini buat kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih Kenja atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan Anda. Jawabannya itu dengan adanya hukum dasar kimia membantu untuk menghitung kadar zat-zat dalam suatu reaksi kimia di sekitar kita. Sebagai pengingat, hukum dasar kimia pada dasarnya adalah teori yang mendasari perhitungan kimia dan hubungan kuantitatif dan reaksi dan produk dalam pertemuan kimia. Sudah jelas, Kenja? Ya, makasih Megan, jawabannya udah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Moreno. Perkenalkan, nama saya Moreno Rolimantik. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum kekekalan massa berhubungan dengan reaksi kimia?
Oke, terima kasih Moreno atas pertanyaannya. Jadi jawabannya menurut kelompok kami adalah hukum kekalahan massa berlaku pada reaksi kimia di mana massa total reaktan atau reaksi harus sama dengan massa produk yang dihasilkan. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Tadi pertanyaan dari Moreno dan Kenza itu sudah bagus. Silahkan ditutup. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hukum dasar kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Ya, silakan. Ya, oke, baik. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Ya, kelompok Dayu ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai hukum perbandingan tetap dan juga hukum perbandingan berganda. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dahayu Primaswari. Saya Beatrice Yori. Oke, pertama kita akan membahas hukum perbandingan tetap seperti yang ada di LKPD kita masing-masing. Soal pertama, logam natrium jika direaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan natrium oksida. Data beberapa percobaannya adalah sebagai berikut. Jadi terjadi 3 percobaan dalam data tersebut. Kita akan mencari perbandingannya dari 3 percobaan tersebut. Yang pertama, percobaan yang pertama, (0,757 gram natrium direaksikan dengan 0,263 oksigen. Gram oksigen. Lalu kita akan membagi gram natriumnya dengan oksigennya dan akan menghasilkan 2,87 banding 1. Karena dalam hukum perbandingan tetap perbandingannya harus bulat, maka di sini 2,87-nya akan kita bulatkan menjadi 3 banding 1. Lalu pada percobaan kedua, 1,149 gram natrium direaksikan dengan 0,399 gram oksigen. Nah, lalu kita akan membagi juga si natriumnya dengan oksigennya dan akan menghasilkan 2,87 banding 1. Akan kita bulatkan lagi jadi 3 banding 1. Terus dalam percobaan ketiga terdapat 1,025 natrium direaksikan dengan 0,357 gram oksigen. Lalu kita akan membagi juga si natriumnya dengan oksigen menghasilkan 2,87 banding 1 dan akan kita bulatkan lagi menjadi 3 banding 1. Pertanyaan yang kedua, apakah data tersebut sesuai dengan hukum perbandingan tetap? Jawabannya iya, karena di dalam 3 percobaan ini perbandingannya sudah sama semua, yaitu 3 banding 1. Lalu pertanyaan kedua, kemudian di sini ada hukum perbandingan berganda. Unsur A dan B membentuk 2 macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Diketahui di sini senyawa 1 itu memiliki massa A 60, kemudian massa B 40.
Kemudian senyawa 2. Massa A-nya itu 50. Massa B-nya 50. Oke, di sini yang ditanyakan yaitu perbandingan massa A dalam senyawa pada senyawa 1 dan 2. Oke, pada senyawa 1 massa A banding B sama dengan 60 banding 40. Kemudian sederhanakan menjadi 3 banding 2. Kemudian senyawa 2 massa A banding massa B sama dengan 50 banding. Sederhanakan menjadi 1 banding 1. Kemudian di sini kita akan menyamakan, jadi ini dikali 2 agar sama seperti senyawa 1. Ya, 2. Oke, jadi di sini didapatkan perbandingan massa A dalam senyawa 1 dan 2 adalah 3 banding 2. Oke, sudah cukup? Ya, penjelasannya. Ada dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Ya, silahkan Raya. Izin bertanya, apa sih bunyi dari hukum perbandingan tetap itu? Oke, baik. Terima kasih Raya atas pertanyaannya. Bunyi dari hukum perbandingan tetap yaitu hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tetap sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, baik. izin bertanya apa sih bunyi dari hukum perbandingan berganda itu? Ya, terima kasih Zaskia atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi bunyi hukum perbandingan berganda adalah apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lain tertentu, massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Oke, terima kasih untuk jawabannya Beatrice. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya. Baik, tadi betul sekali apa yang dikatakan Raya dan Saskia bahwa hukum perbandingan tetap itu bunyinya adalah unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap sama. Kemudian tadi apa yang ditanyain sama Saskia yaitu bunyi dari hukum perbandingan berganda yaitu massa unsur satu dan massa unsur lainnya bilangannya bulat dan sederhana. Oke, seperti itu ya. Sudah jelas semuanya? Baik, kalau gitu boleh segera ditutup. Tepuk tangan untuk kelompok Dayu. Oke, ya, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah cukup ya 2 kelompok perwakilan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang kita simpulkan jadi hukum-hukum dasar kimia yang kita pelajari itu ada berapa hari ini? Dan apa saja? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, boleh Nia, silahkan. Kenalkan, nama saya Nia Sustia, saya dari kelompok 2 ingin menyimpulkan hasil LKPD tadi. Kesimpulannya, pada materi pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan adalah kita semua jadi tahu hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton. Kemudian, ternyata hukum dasar kimia juga terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah reaksi kimia pada pembakaran kayu, pembuatan kue, reaksi kimia pada fotosintesis, kembang api, dan juga perkaratan besi. Ya, bagus sekali nih ya. Berarti sudah menangkap ya pembelajaran kita hari ini. Ternyata hukum dasar kimia itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh reaksinya itu ada di reaksi fotosintesis, ada di reaksi pembakaran kayu, ada di reaksi pembuatan kue, dan lain sebagainya. Oke, sekarang silahkan dikumpulkan LKPD-nya masing-masing kelompok. Ya, terima kasih. Oke. Iya.
Oke, siapa yang mau berkomentar mengenai pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, baik Nasya, silahkan. Hari ini kita belajar 3 macam hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa yang berbunyi massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Kemudian kita juga belajar hukum Proust atau hukum perbandingan tetap yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Kemudian juga yang terakhir kita belajar hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda yang berbunyi jika dua jenis unsur bergabung membentuk suatu senyawa yang lebih dari satu, maka salah satu massa unsur dalam senyawa tersebut sama dan salah satunya lagi berbeda, maka salah satu unsur yang berbedanya ini bisa dibilang dijadiin bilangan bulat sederhana. Oke, tadi betul sekali apa yang dikatakan Nasya bahwa hari ini kita mempelajari 3 macam hukum dasar kimia. Yang pertama itu ada hukum dasar Proust, terus yang kedua hukum dasar Lavoisier, terus yang ketiga hukum dasar Dalton. Oke, sudah cukup jelas ya pada materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya akan mengadakan post test di Padlet. Nanti kalian isi, linknya sudah saya bagikan ke Syifa. Nanti silahkan ditengok ya linknya. Oke, siap untuk mengerjakan? Ya. Oke, ini adalah pertanyaan dari materi yang hari ini kita sudah pelajari. Ya, silahkan dikerjakan. Oke, sudah semua diisi pertanyaannya? Sudah ya? Baik, kalau sudah kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Nanti akan saya lihat jawaban-jawaban dari kalian. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar mengenai ada 2 hukum dasar kimia lagi ya. Apa? Yaitu Gay-Lussac dan Avogadro. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang 2 hukum dasar itu. Kan hukum dasar kimia tadi ada 5. Jadi yang 2 lagi di minggu depan. Oke, baik kalau begitu silahkan dibereskan buku-bukunya. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Siapa yang mau pimpin doanya? Tadi siapa? Bari ya. Oke, siap. Bari silahkan ditutup. Baik Bu. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri sesi pelajaran kimia hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bari sudah memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Sukses terus untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.